Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan memasuki model naive Bayes. Ya, model naive Bayes yang pertama itu ada asumsinya. Yang asumsi yang pertama itu adalah bahwa vektor xi bersyarat yi itu adalah ini. Secara kondisional independent. Ini dengan kata lain berarti ya x1 ya features pertama bersyarat yi itu independen dengan feature kedua bersyarat yi dan seterusnya ya, sampai features ke p bersyarat yi. Nah, ini tuh saling independen. Nah, apakah mereka itu distribusinya identik? Pasti enggak ya. Jadi kita tidak mengasumsikan bahwa distribusi dari setiap features itu sama ya. Jadi bisa beda-beda. Nah, kemudian asumsi berikutnya itu biasanya setiap dari features itu punya nilai-nilai yang discrete ya. Jadi di GDA model nilainya itu adalah continue, tapi untuk naive Bayes model kita asumsikan bahwa si x1 sampai x2 sampai xp-nya itu adalah punya nilai yang discrete ya. Jadi atau dengan kata lain categorical variable ya. Nah, apakah masih bisa berlaku untuk variabel yang continue? Saya yakin masih bisa, dan itu bisa jadi topik yang selanjutnya. Tapi di sini saya tidak akan bahas. Jadi di sini saya akan bahas naive Bayes model untuk yang xi-nya itu punya nilai-nilai yang discrete, atau ya dengan kata lain tipe variabelnya itu adalah categorical ya. Ketika kita membahas model GDA, nah vektor xi bersyarat yi sama dengan 0 dan vektor xi bersyarat yi itu tuh adalah diasumsikan berdistribusi Gaussian. Ya. Dengan ininya adalah mu 0, ini adalah mu 1 ya. Nah, namun di model naive Bayes ini kita tidak mengasumsikan distribusi apa-apa untuk si xi given yi sama dengan 0 dan xi given yi sama dengan 1. Nah, yang kita asumsikan itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi secara umum model peluang bersyarat itu bisa kita pecah menjadi seperti ini ya. Jadi peluang vektor xi bersyarat yi itu tuh bisa diubah menjadi seperti ini ya. Features pertama ya bersyarat y dikalikan probability features kedua bersyarat yi given yi dan features pertama ya. Nah, seterusnya juga features ketiga given features pertama dan features kedua ya. Dan seterusnya ya, ini bisa saya kalikan terus sehingga menjadi features ke P bersyarat yi feature pertama dan seterusnya sampai feature ke P-1. Nah, seperti ini. Nah, karena ada asumsi independen, maka features kedua itu tidak bergantung dari feature pertama. Feature ketiga itu tidak bergantung dari feature ke-1 dan feature kedua. Feature ke P itu tidak bergantung dari feature ke-1 sampai feature ke P-1. Sehingga ini bisa diubah bentuknya menjadi seperti ini. yi ya dikali peluang features kedua yi dan seterusnya sampai features ke P ya. Tergantung dari ini. Nah, jadi dari sini ke sini itu kita pakai asumsi independen. Nah, dengan menggunakan sifat inilah kita akan mengenerate atau membuat fungsi likelihood-nya. Nah, sebelumnya saya harus mendefinisikan parameter-parameter dari ini ya, dari ini. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap estimasi parameter. Nah, namun di sini saya belum mendefinisikan parameter apa yang mau kita estimasi. Nah, pertama-tama saya akan menulis ini sebagai ini xi bersyarat yi sama dengan 0. Nah, di sini kan kita punya vektor xi dan vektor xi-nya itu adalah discrete ya. Jadi dan masing-masing features itu saling independen sehingga saya bisa tulis ini menjadi seperti ini. x1 ke i given yi sama dengan 0, x2i given yi sama dengan 0 dan seterusnya sampai xp
XPI given YI sama dengan 0 ya. Nah, begitu pula dengan yang XI given YI sama dengan 1 ya. Nah, berarti X1I YI sama dengan 1 dan seterusnya sampai XPI given YI sama dengan 1. Nah, di sini saya akan mendefinisikan ini. V J 0 itu tuh adalah probability features ke J, data ke I, given YI sama dengan 0 ya ini. Kemudian VJ1 ini adalah probability features ke J, data ke I, given YI sama dengan 1. Nah, jadi saya mendefinisikan parameter ini, dua parameter ini, dan seperti biasa saya juga mendefinisikan parameter ini. YI sama dengan 1 itu adalah sebagai V ya. V doang, nggak saya kasih indeks apa-apa. Jadi secara total saya punya ada berapa features ya. Berarti ada berapa parameter yang mau saya estimasi. Di sini ada P features ya. Berarti ada 2P plus 1 parameter yang harus saya estimasi. Nah, estimasi ini atau estimasi parameter ini saya akan lakukan sama seperti tadi, yaitu dengan menggunakan metode maximum likelihood yang akan saya tulis di slide berikutnya. Nah, di dalam slide ini saya sudah membuat fungsi likelihood-nya. Jadi fungsi likelihood-nya itu terdiri dari 2P plus 1 parameter ya. Nah, di sini J-nya itu jalan-jalan dari 1, 2 sampai P, sehingga total ada 2P plus 1, plus 1-nya dari sini parameter ya. Nah, kemudian itu tuh sama dengan perkalian dari semua probability XI, YI, di mana I-nya itu adalah jalan-jalan dari 1 sampai N, itu jumlah data ya. Nah, tapi kita kan tidak tahu ini peluang gabungannya, jadi bisa kita ubah ini menjadi peluang bersyarat ya. Peluang XI given YI, given YI. Nah, peluang XI given YI itu tergantung dari parameter JI dan J0 ya, J1 dan J0. Nah, dikali distribusi priornya. Nah, ini tergantung dari V doang. Nah, untuk yang ini, untuk yang bagian sini, nah ini bisa kita ubah menjadi perkalian juga ya. Karena kan sudah diketahui bahwa mereka itu saling independen, sehingga ini bisa diubah menjadi ini ya. Dari J dari 1 sampai P itu probability X JI ya, berarti XJI bersyarat YI dan ini view JI ya. Nah, ini I-nya bisa 1 atau bisa 0 ya. Nah, baru ini semua dikali probability YI bersyarat V. Nah, fungsi L inilah yang akan kita cari nilai maksimumnya dengan cara mencari V yang membuat L itu nilai itu paling maksimum. Nah, semoga cukup jelas ya pendefinisian fungsi likelihood-nya. Nah, sekarang kita akan lagi-lagi turunan untuk mendapatkan nilai ini yang membuat L paling maksimum itu tidak akan saya bahas. Saya langsung tulis nilai-nilai yang akan membuat nilai-nilai dari V dan nilai-nilai dari VJI yang membuat dia tuh paling maksimum ya. Estimasi parameter yang pertama yaitu adalah si V doang ya. Nah, V doang ini yang paling mudah. Nah, nilainya itu adalah seperti ini. Jadi, jumlah dari semua data yang YI-nya itu sama dengan 1 ya. I-nya dari 1 sampai N dan dibagi dengan N. Nah, ini mirip seperti pada model GDA ya. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin mencoba mengestimasi ini ya. Features ke J untuk data 1 ya. Nah, data yang berlabel 1 ya. Nah, adalah ini jumlah dari semua data dari I dari 1 sampai N yang features-nya itu adalah Y. Jadi YI-nya itu sama dengan 1 dan features ke J-nya ini sama dengan 1 juga ya. Nah, dibagi
I dari 1 sampai N dibagi jumlah data yang features-nya, yang labelnya berlabel 1 ya. Nah, ini adalah ini. Nah, kita juga bisa menghitung ini 0, yaitu adalah sama ya. Kita hitung dulu jumlah data yang berlabel 0. Nah, di bagian atasnya adalah ini. I dari 1 sampai N, itu jumlah data yang berlabel 0 dan feature ke JI-nya, ini ada I-nya, sama dengan 0. Sama dengan 1 ya. Habis ini akan ada contoh supaya jadi lebih jelas sih. Ya. Setelah tahu nilai-nilai dari V, nah kita bisa gunakan V itu untuk melakukan prediction ya. Nah, jadi di sini apakah peluang, misalkan ada data baru ya, data ke N plus 1 nih. Nah, kita ingin menghitung data yang baru itu labelnya 0 atau 1 ya. Nah, given feature-feature-nya yang ada di vektor xn plus 1 ini. Nah, misalkan peluang yn plus 1 sama 0 given features ini adalah dengan menggunakan teorema Bayes menjadi seperti ini. Nah, untuk yang bagian atas, yang ini bisa saya ubah menjadi perkalian ya. Berarti ini adalah features ke 1, data ke n plus 1, given ini ya, sama dengan 0 ya, dikali features kedua, data ke n plus 1, given yn plus 1 sama dengan 0 ya, dan seterusnya ya. Features ke P, data ke n plus 1, given yn plus 1 sama dengan 0, nah dikali ini ya, ini taruh di sini, yaitu nilainya adalah 1 min V ya. Kenapa? Karena yn plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, dibagi, yang bagian bawahnya biasanya kita nggak usah hitung. Ya, nggak usah hitung. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama untuk yn plus 1. Nah, sama juga ya, peluang xn plus 1 given yn plus 1 sama dengan 1 dikali peluang yn plus 1 sama dengan 1 ya, dibagi peluang xn plus 1. Nah, ini bagian bawahnya kan sama nih untuk yang yn plus 1 sama dengan 1 atau yn plus 1 sama dengan 0 ya. Bagian bawah ininya sama nih. Nah, yang ini juga nanti akan kita pecah menjadi perkalian karena kan diasumsikan mereka tuh saling independen. Nah, jika yang ini saya anggap ini sebagai P1, ini saya anggap sebagai P0. Jika P0 lebih besar dari P1, maka kita predik yn plus 1 itu 0. Namun jika P1 itu lebih besar, maka kita predik yn plus 1 itu sama dengan 1. Ya. Nah, semoga cukup jelas ya teori dasarnya. Nah, habis ini kita akan masuk ke dalam contoh.